Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan ini adalah kita sudah punya tempat di sorga. Jadi kita sudah punya tempat di sorga, Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu yakin, itu pasti, itu kabar gembira, kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu semua karena Tuhan yang memberikannya kepada kita, karena Tuhan Yesus melakukannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, kita sudah punya tempat di surga. Oleh karena itu kita mesti bersyukur setiap hari, setiap pagi, setiap kita menjalani hidup kita punya keyakinan, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, punya keyakinan kita adalah anggota kerajaan surga, rumah kita juga di surga, kita hidup gaya hidup di surga, Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang kita punya tempat di surga dan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma karena kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kegiatan apapun, pastikan dalam hati kita, pastikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, keyakinan dan syukur kepada Tuhan bahwa kita punya surga, ya, dan Tuhan memberikan tempat itu kepada kita. Sangat sedikit, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, ketika kita ini bangun tidur, bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri, ya, bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan beri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan ini ya. Ketika ini kita punya banyak, maka kita bisa menceritakan keselamatan kepada orang lain. Ketika kita punya banyak, Bapak Ibu Saudaraku, maka kehidupan kita bisa berarti bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Sekali lagi, ini indah sekali Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, saudara-saudaraku, saya sangat terpana sekali dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan, di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali, bukan dengan darah dan daging. Bapak Ibu Saudara, kita dilahirkan kembali di dalam roh, yaitu roh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi keselamatan yang pertama tidak ada di luar itu, Bapak Ibu Saudaraku. Mau berusaha untuk berbuat baik, mau berusaha dengan cara baik, mau berusaha dengan amal baik, mau berusaha dengan apapun, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di luar Kristus Yesus, maka tidak ada keselamatan. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita tahu bahwa Allah Bapa, penguasa surga, itu adalah Yesus Kristus. Jadi, yang pertama, pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hanya di dalam Kristus Yesus kita menerima keselamatan itu. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, di luar Kristus Yesus tidak ada keselamatan. Keyakinan kita membuahkan sebuah kehidupan hari demi hari bahwa kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita hidup di dalam firman-Nya. Kita hidup bersekutu dengan Kristus Yesus setiap hari.
Inilah hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga, surga itu tidak nanti, tapi kita sekarang. Kita hidup di dalam kerajaan surga. Dalam sistem kerajaan surga, dalam cara kerajaan surga. Jadi keselamatan bagi kita, bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan itu pasti. Karena Kristus yang melakukannya bagi kita. Kita tidak mampu. Bapak Ibu Saudaraku, kita banyak dosanya. Ya, saudara-saudara ya, pikiran dosa, perkataan dosa, perbuatan dosa, perasaan dosa, itu banyak sekali. Mana mungkin kita masuk dalam kerajaan surga? Dalam surga maksud saya. Susah saudaraku, hanya di dalam Kristus Yesus yang telah yang telah mewakili kita, yang telah menanggung dosa kita, yang telah memakai tubuh dosa kita, Bapak Ibu Saudara ya, sehingga Kristus Yesus itu, saudaraku, mampu melakukan hukuman dan kita bisa diselamatkan. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Ia telah membangkitkan kita juga. Ia telah membangkitkan kita juga. Bapak Ibu Saudara, kata antusias itu berasal dari kata dan theos di dalam Kristus. Jadi siapa di dalam Kristus, dia mengalami kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, siapa di dalam Kristus, ia mengalami kebangkitan. Ini iman. Bapak Ibu Saudara ya, ini iman. Siapa di dalam Kristus mengalami sebuah kebangkitan yang luar biasa dan mengalami kehidupan walaupun dia telah mati. Saudaraku, dia bisa mengalami kehidupan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kebangkitan yang bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Saudaraku, dari Tuhan. Kita mengalami sebuah kebangkitan dari waktu ke waktu, yang walaupun daging kita mati, tetapi sesungguhnya roh kita hidup, sesungguhnya kebangkitan itu ada. Inilah saudaraku yang disebut, saudara, kita punya kerajaan surga, hidup di dunia ini, kita punya keyakinan di dalam Kristus, saudaraku, kita menerima kebangkitan, kita menerima kehidupan, saudara-saudara, yang walaupun kita mati secara daging, walaupun kita mati secara mungkin hal-hal lain yang Tuhan tidak inginkan, tetapi kita, saudaraku, sesungguhnya menerima kebangkitan yang dari Tuhan itu. Di luar itu tidak ada hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan tempat di surga juga bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini luar biasa juga saudaraku. Di surga, penguasa surga itu Tuhan Yesus. Saudaraku. Jadi kita diberikan tempat di surga juga dengan penguasa surganya. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Alkitab mengatakan yang memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan keselamatan ini Alkitab menulis secara pasti, tidak nanti ya nanti moga-moga gitu, tidak. Tapi dengan jelas Alkitab mengatakan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oleh karena itu di dunia ini kita hidup di dalam kerajaan surga, di dalam sistem kerajaan surga, saudara-saudara ya, supaya nanti kita terbiasa di surga. Ya, saudara-saudaraku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita yang kita terima ini bagaimana Tuhan, saudara kita hidup di dalam Tuhan, kemudian bagaimana kita mengalami kebangkitan hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita beritakan itu. Mari kita ceritakan itu. Karena ketika Anda hidup di dalam Kristus Yesus, maka Anda berbuah. Anda mengalami kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Dan mengalami kebangkitan. Lalu nanti Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya kebangkitan di dunia ini, tapi Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab dengan yakin menceritakan, memberi tempat bersama-sama Dia di surga, bersama-sama Yesus yang berkuasa itu di surga. Terakhir saya tutup, Bapak Ibu Saudara, seandainya
Seandainya ini ya Bapak Ibu Saudaraku, di surga itu nanti ada ketemu nabi-nabi yang lain. Bapak Ibu Saudara, seperti Musa, kemudian seperti juga Elia, saudaraku. Tetapi saudara, Kristuslah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan itu bersama-sama dengan kita sejak sekarang. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Kristus Yesus kita mengalami kebangkitan, bukan hanya nanti, tapi sekarang juga mengalami kebangkitan. Dan bukan hanya kebangkitan, tetapi ke depan nanti Tuhan juga berikan surga kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, yakini ini, Bapak Ibu Saudara, pegang ini dan bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Lalu ceritakan kepada saudara-saudara kita tentang pengalaman hidup di dalam Kristus, tentang pengalaman bagaimana Kristus membangkitkan kita, tentang pengalaman keyakinan kita nanti di surga, dan sekarang mulai hidup di dalam kerajaan surga. Hanya itu berita gembira kali ini Bapak Ibu Saudaraku, keyakinan kita bahwa Tuhan memberikan tempat di surga kepada kita. Mari kita berdoa supaya bangsa kita juga mengalami hal yang sama seperti kita. Mereka mendengar kabar gembira ini, saudaraku, kabar sukacita, dan mereka yakin mereka diselamatkan, lalu mereka memiliki kehidupan di dalam Kristus yang membuahkan Bapak Ibu sebuah kebangkitan bagi mereka, sebuah kebangkitan bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.